Halo semuanya, selamat datang di channel Bukan Wibu yang akan merangkum alur cerita anime-anime menarik untuk kita semua. Kali ini Mimin akan merangkum lanjutan dari anime King's Raid Ishiwo Tsugumonotachi. Sebelum kita mulai ke videonya, Mimin ingin meminta bantuan kalian untuk like, comment, dan subscribe video ini agar Mimin lebih bersemangat lagi untuk mengupdate video-video selanjutnya. Jika sudah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai ke videonya. Di part keempat ini diperlihatkan Black Edge yang kembali setelah menjalankan misi. Kini mereka disambut layaknya pahlawan. Saat itu, Tam dan anggota Black Edge lainnya terlihat menikmati sambutan tersebut. Namun lain hal dengan Rehit dan Ripin. Yang ada dalam pikiran mereka hanyalah dendam terhadap seluruh penduduk Alveria. Ketika mereka melewati toko penjaga roti, Tam berpamitan untuk mencari seseorang. Ia mencari Sila, karyawan toko roti yang pernah membantunya. Di tempat lain, Rehit sudah sampai ke dalam istana. Klaus yang sudah berada di sana berterima kasih kepada Rehit karena telah menyelamatkan Castle dan Frey. Kemudian diperlihatkan Putri Scarlet yang menjenguk ayahnya. Ia menceritakan keadaan istana dan tentara bayaran Black Edge. Singkat cerita, setelah keluar dari ruangan Raja Olveria, Demia, pengawal Putri Scarlet, meminta agar Putri Scarlet beristirahat. Hal itu dilakukan karena ia terus bekerja tanpa istirahat. Namun Scarlet menolaknya, mengingat hari kebangkitan Raja Iblis Angmundo semakin dekat. Di tengah pembicaraan mereka, Rehit datang setelah menjalankan misi. Jin pun kembali pada Tam yang mencari Sila. Untung saja ada dua anak manusia yang membantunya setelah memergoki Tam mondar-mandir di depan toko. Singkat cerita, mereka pergi keluar. Saat itu, Tam mengembalikan sapu tangan yang digunakan Sila untuk mengobatinya. Mereka terlihat berkenalan dan membuat janji untuk bertemu lagi lain waktu. Kembali ke dalam istana, Putri Scarlet sedang berbicara dengan Rehit. Scarlet mengabari Rehit kalau usulannya sudah mulai diterapkan. Tidak hanya itu, Scarlet juga sedikit curhat kepada Rehit tentang Olveria. Karena mereka memiliki sedikit kesamaan, Scarlet mengetahui kalau Rehit selalu tertutup dan menanyakan alasannya bertarung selain uang. Rehit pun menjawab kalau ia tidak memiliki keahlian lain selain bertarung. Singkat cerita, hari pun berganti. Rehit terlihat menghadiri rapat bersama Putri Scarlet dan ksatria lainnya. Karena kebangkitan Raja Iblis semakin dekat, mereka membahas cara mencegah agar Raja Iblis Angmundo tidak turun ke bumi. Saat itu, Rehit menanyakan di mana kemungkinan Raja Iblis akan bangkit. Demia menjawab kalau kemungkinan Raja Iblis akan bangkit di reruntuhan Republik Grey, tempat di mana Raja Iblis muncul 100 tahun lalu. Setelah mendengarnya, Rehit mengusulkan diri untuk menyelidiki terlebih dahulu tempat itu, memperhitungkan keadaan mereka dan mendengar nasihat Demia. Putri Scarlet menyetujui untuk menyerahkan garis depan kepada Rehit dan Black Edge. Berpindah dari rapat kerajaan di waktu yang sama, Tam terlihat berduaan dengan Sila. Saat itu, Tam menanyakan apakah Sila tidak malu berjalan bersama seorang Dark Elf. Namun, Sila sama sekali tidak memperdulikan hal tersebut. Di waktu itu, mereka terlihat sangat bahagia, sampai-sampai Tam tidak menyadari keberadaan Azal yang memantaunya dari balik pohon. Singkat cerita, malam pun tiba. Sesampainya di markas, Azal dan anggota Black Edge lainnya bertanya pada Tam dari mana ia pergi. Saat itu, Tam berbohong dengan alasan tersesat di kota. Azal pun langsung memukul Tam karena ia telah membohongi mereka. Azal terlihat sangat marah dan berniat untuk memukul Tam kembali. Namun Zuka mencegahnya. Tak lama setelah itu, Rehit datang. Azal pun memberitahu Rehit kalau Tam diam-diam menemui manusia. Berbeda dengan Azal, Rehit terlihat tenang mendengar kabar itu. Meski Tam sangat ceroboh, namun Rehit masih mempercayainya. Ia menyuruhnya untuk mendinginkan kepala dan memikirkan apa yang harus ia lakukan untuk keberhasilan misi mereka. Tam pun menuruti perkataan Rehit dan pergi menyendiri. Saat Tam duduk sendirian, Ripin datang untuk menemani Tam.
Saat Tam mengutarakan isi hatinya, Ripin menanyakan apakah ia menyukai wanita itu. Tam pun balik bertanya, apa kau selalu ingin terus seperti ini, tak ingin hidup bahagia dan terus memikirkan dendam? Ripin pun menjawab kalau ia tidak pernah ingin hidup bahagia sendirian. Karena setelah kedua orang tuanya dibunuh, kakaknya lah yang selalu melindungi dan merawat Ripin. Ia tidak peduli jika Tam keluar dari Black Edge. Namun, jika Tam menghalangi rencana kakaknya, ia tidak segan untuk membunuh Tam. Lalu, scene berpindah di keesokan harinya. Terlihat Tam kembali menemui Sheila dan membawa seuntai bunga. Saat itu, tiba-tiba Tam menceritakan kenangan saat keluarganya dihabisi oleh rakyat Olveria serta perjuangannya bertahan hidup bersama teman-temannya yang berhasil menyelamatkan diri. Kemudian, Tam memutuskan hubungannya dengan Sheila karena ketidakmampuan Tam menghancurkan dinding pembatas yang menghalangi mereka. Di waktu yang sama, terlihat Rehit menemui Moriham. Rehit menginginkan status yang pasti karena setelah semua iblis dilenyapkan, jasa mereka pasti akan dilupakan. Setelah itu, scene berpindah. Terlihat Malduk berada di sebuah pegunungan bersama Maria. Malduk terlihat sangat bersemangat mengingat kejadian 100 tahun lalu akan segera terulang. 100 tahun lalu, Malduk adalah penyihir kerajaan Republik Grey. Ia sangat setia dan mendedikasikan hidupnya kepada sihir. Saat itu, Raja Republik Grey sedang sakit keras. Ia hanya memiliki satu putri dan belum memiliki pewaris tahta selanjutnya. Tak lama setelah sakit keras, Raja Republik Grey meninggal. Putri sematawayangnya yang mengkhawatirkan kerajaan karena tidak adanya pemimpin di kerajaan mereka meminta Malduk untuk membangkitkan ayahnya. Dengan senang hati, Malduk pun menuruti permintaan putri tersebut. Sihir yang digunakan Malduk berhasil, namun sang raja bangkit dengan wujud undead atau mayat hidup. Karena hal itu, Malduk diusir dari kerajaan. Ia pun memiliki dendam sesumat kepada kerajaan dan semua penduduknya. Ia berjanji akan membalas semua perbuatan mereka. Setelah diperlihatkannya masa lalu Malduk, scene berpindah pada Kasel dan teman-temannya. Mereka sudah sampai di Gunung Ogria. Saat itu terdapat Kaulah dan satu prajurit orc yang melawan kumpulan undead. Kaulah adalah penyihir sekaligus peramal dari ras orc yang mengandalkan para arwah leluhur mereka untuk mengetahui masa depan. Mengetahui mereka kewalahan saat menghadapi para undead, Kasal dan yang lainnya bergegas membantu mereka. Singkat cerita, seluruh undead pun berhasil dimusnahkan. Meski Kasel dan yang lainnya telah membantu mereka, prajurit orc itu tetap waspada pada Kasel dan yang lainnya. Namun lain hal dengan Kaulah. Ia sudah mengetahui akan kedatangan Kasel dan yang lainnya sejak 3 hari yang lalu. Kaulah pun mengajak Kasel dan yang lainnya ke suatu tempat. Ia memperkenalkan diri dan menyebut Kasel sebagai pahlawan. Hal tersebut dikarenakan ia menerima pesan dari para leluhur mereka dalam mimpinya. Kemudian Kasel pun memberitahukan alasannya datang ke Gunung Ogria untuk menemui Itola, ketua ras orc. Namun ternyata Itola sudah wafat dan digantikan oleh Sik. Mendengar hal itu, Kasel pun memohon untuk dipertemukan dengan Sik, ketua mereka saat ini. Akan tetapi, Sik membuat peraturan agar manusia tidak menginjakkan kaki di tanah mereka. Hal itu dikarenakan manusia dianggap bekerja sama dengan iblis. Suatu hari ada manusia yang menyebut dirinya ahli sihir datang ke lembah mereka. Di saat yang sama, banyak rekan mereka yang hilang tanpa sebab. Lalu saat mereka kembali, mereka sudah menjadi undead dan menyerang para orc. Meski begitu, Kasel tetap bersikeras untuk menemui Sik. Karena meyakini Kasel adalah pahlawan yang ada di dalam mimpinya, Kaulah pun berani melanggar aturan dan menanggung semua resikonya untuk mempertemukan Kasel dengan ketua mereka. Kasel pun pergi sendirian, meninggalkan Roy, Cleo, dan juga Frey. Saat mereka menunggu Kasel, Cleo menggambar di artefak berharga para orc. Saat itu mereka didatangi 2 orc yang kaget akan keberadaan manusia. Mereka pun menjelaskan keadaan mereka pada 2 orc tersebut.
Saat mereka sudah mulai mengerti, mereka melihat gambar yang dibuat Cleo di batu mereka. Kemudian scene berpindah pada Castle yang dipertemukan dengan Zeke, pemimpin ras orc saat ini. Terlihat para orc di tempat itu sangat kesal melihat kedatangan manusia. Kaulah pun memperkenalkan Castle, sang pewaris pedang suci, pada Zeke. Namun Zeke tidak mempercayai begitu saja dan meminta bukti dengan bertarung melawannya. Kaulah yang mendengarnya menolak hal tersebut karena Castle harus tetap hidup demi menyelamatkan dunia. Zeke yang merasa ditentang berniat membunuh Kaulah, namun Castle menghentikan apa yang akan dilakukan Zeke. Saat itu terjadi perdebatan antara Castle dan Zeke. Saat Castle mengatakan rela ingin mengorbankan dirinya demi keselamatan orang lain, tiba-tiba Zeke menyerang Castle dengan senjata raksasanya. Namun Castle tidak gentar sedikit pun. Ternyata serangan itu adalah cara Zeke menguji kesungguhan niat Castle. Suasana pun mulai mereda. Zeke terlihat menceritakan pesan Itola pada dirinya. Jika ada yang menyebut dirinya pewaris pedang suci, Itola menyuruhnya membawa orang tersebut ke kuil suci. Kuil suci adalah tempat roh leluhur agung yang mereka sembah. Tempat tersebut adalah sumber pengetahuan dan kekuatan dari orc. Lalu yang mengunjunginya akan diberikan ujian, hanya sedikit yang bisa melewati ujiannya dan kembali dengan selamat. Saat itu tiba-tiba ada satu orc yang melaporkan kalau ia menangkap manusia yang mengotori sumber air suci. Manusia tersebut tidak lain adalah Cleo dan lainnya. Zeke pun memutuskan untuk menjadikan mereka sebagai sandera. Jika roh leluhur menilai bahwa Castle bukan pewaris pedang suci, Castle akan mati. Begitu juga dengan teman-temannya. Zeke pun menyuruh Kaulah untuk mengantar Castle ke kuil suci dan bersambung. Akankah Castle dapat melalui ujian di kuil suci? Tonton jawabannya di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan dalam hal penyampaian. Mimin akan berusaha lebih baik lagi di video yang akan datang. Jadi jangan lupa untuk menonton video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.